Dalam sejarah, ada beberapa kali percobaan untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Dahulu kala, terdapat seorang pemimpin muslim yang sangat terkenal, namanya Nuruddin Zenki. Dia adalah salah satu sultan yang memerintah di wilayah tanah Syria pada masa Turki Utsmani di sekitar tahun 1146 Masehi. Dia juga adalah penasehat dari Salahuddin Al-Ayyubi. Suatu hari, ketika ia selesai salat dan kemudian tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Rasulullah. Dan dalam mimpi itu, Rasulullah menunjuk dua sosok orang yang berambut pirang. Kemudian, Rasul berkata kepada Nuruddin, yang nama lengkapnya adalah Mahmud Nuruddin Zenki. Rasulullah berkata, "Wahai Mahmud, selamatkan aku dari orang ini." Kemudian, Nuruddin terjaga dari mimpinya. Nuruddin waktu itu terkejut luar biasa dan bertanya-tanya, "Mimpi apa aku barusan?" katanya. Namun, ia tidak terlalu menghiraukannya sampai ia mendapatkan mimpi yang sama itu sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang dikatakan Rasulullah sama. "Wahai Mahmud, selamatkan aku dari dua orang ini." Seorang bernama Jamaluddin berkata kepadanya untuk tidak memberitahu mimpinya kepada orang lain dan menyuruhnya untuk langsung pergi ke Madinah. Waktu itu, ia melakukan perjalanan dari Syria ke Madinah yang memakan waktu sekitar 16 hari. Ketika sampai di Madinah pada malam harinya, Gubernur Madinah yang bertemu dengannya terkejut karena tidak ada kabar akan kedatangannya. Kemudian, ia menanyakan kedatangan Nuruddin. Nuruddin kemudian bercerita penyebab ia datang ke Madinah, yaitu karena mimpinya bertemu Rasulullah yang meminta untuk menyelamatkannya dari dua orang berambut pirang. Gubernur menanyakan apakah Nuruddin mengenal wajah dua orang yang ditunjuk Rasul dalam mimpinya. Setelah Nuruddin mengiyakannya dan menceritakan ciri-cirinya, Gubernur segera membuat pengumuman ke seluruh Madinah. Gubernur mengatakan bahwa akan ada pembagian makanan dan hadiah untuk semua orang. Acara ini dibuat Gubernur agar Nuruddin bisa melihat siapa dua orang yang ada dalam mimpinya. Setelah berita ini tersebar ke seluruh Madinah, orang-orang mulai berdatangan untuk mengambil hadiah dan makanan. Ketika mereka datang bergantian, Nuruddin memperhatikan semua orang yang datang satu persatu. Namun, Nuruddin tidak menemukan dua orang yang ada dalam mimpinya. Dua orang itu tidak ada dalam kerumunan yang sedang mengambil hadiah dan makanan. Setelah selesai, Nuruddin bertanya kepada Gubernur Madinah, "Apakah semua orang yang ada di sini adalah semua orang yang ada di Madinah? Apakah ada orang lain yang belum datang?" Gubernur kemudian berkata, "Sudah, semua orang sudah datang, kecuali dua orang Maroko yang beberapa hari ini sudah ada di Madinah. Mereka sangat rajin salat dan juga memberikan banyak sedekah kepada orang-orang Madinah. Mereka sangat baik dan dermawan." Nuruddin kemudian berkata, "Bisakah kita menemui mereka?" Setelah itu, mereka datang menemui dua orang itu. Gubernur Madinah dan Mahmud Nuruddin Zenki setelah bertemu mereka, dengan segera mereka bisa mengenalnya. Mereka berdua adalah sosok yang ada dalam mimpi Nuruddin. Dan setelah Sultan menginterogasi mereka, ia yakin bahwa dua orang ini adalah yang ada di dalam mimpinya. Ia tahu bahwa jawaban mereka dalam interogasi adalah jawaban yang tidak sebenarnya. Kemudian, ia datangi tenda dua orang itu dan mencari-cari hal yang mencurigakan di dalam tenda itu. Mereka tidak menemukan apapun di tenda itu, sampai ketika mereka melihat karpet dalam tenda itu dan membukanya. Mereka menemukan uang yang sangat banyak. Dan setelah mencari cukup lama dan teliti, mereka mendapati bahwa dua orang itu menggali sebuah terowongan mengarah ke komplek makam Nabi Muhammad dan sudah sangat dekat dengan makam beliau. Pada akhirnya, dua orang itu mengaku datang ke Madinah untuk mencuri jasad mulia Nabi Muhammad. Mereka adalah orang Kristen dari Maroko. Mereka berencana mencuri jasad Nabi dan membawanya ke kota Roma. Mereka berdua diadili dan kemudian pada akhirnya dihukum mati. Sekarang, setelah peristiwa ini terjadi, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk membuat semacam parit yang mengelilingi komplek pemakaman Nabi Muhammad dan di dalamnya diisi dengan lelehan timah untuk mencegah percobaan pencurian jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Dari kisah ini, ada beberapa hal yang dapat kita petik. Pertama, Allah pernah berkata di dalam surat Al-Maidah, "Wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Nabi Muhammad, Allah telah melindungimu dari manusia. Dan banyak ayat yang menerangkan tentang siapa yang mencoba menyakitimu akan disakiti di dunia dan di akhirat. Dan dari sini kita juga melihat bahwa para pemimpin pada zaman dahulu kala, jika melihat sesuatu yang membahayakan untuk agama Islam, mereka sendirilah yang akan langsung segera bertindak.